Salah satu scene yang paling gak bisa gue lupain dari film ini tuh adalah ketika Nicky yang asli minta Bear buat bunuh dia. Dan di situ gue baru sadar sepenuhnya korban dalam film ini tuh bukan Bear, melainkan Nicky sendiri. Freaky Nicky bukanlah monster, bukan juga hantu, apalagi kekuatan gelap dari luar. Freaky Nicky adalah manifestasi dari obsesi Bear yang sudah mencapai titik di mana nggak bisa lagi ditampung sendirian. Dia butuh tubuh lain untuk hidup di dalamnya. Dan tubuh itu adalah tubuh Nicky. Kita bisa bayangkan dunia mereka sebelum film dimulai. Bear dan Nicky satu kantor, kerja bareng, main bareng, hampir semua hal dilakukan bersama-sama. Dan selama itu juga Bear diam. Dia tuh menyimpan perasaannya. Dia merawat obsesinya dalam keheningan. Sampai obsesi itu tuh tumbuh lebih besar dari yang bisa dia kendalikan. Kalian ingat nggak waktu Nicky konfrontasi di mobil tentang perasaannya, Bear malah bilang enggak. Dan malam itu juga Bear mecahin One Wish Willow. Ini tuh bisa digambarkan sebuah sikap pengecut ya. Jadi Bear ini tuh memilih jalan pintas, dia nggak mau ditolak, jadi Bear memilih untuk menghilangkan kemungkinan dari penolakan itu. Dengan cara yang paling absurd. Dan inilah yang paling menyeramkan ya, apa yang dia obsesikan langsung menjadi kenyataan. Apa yang dia impikan terwujud. Tapi Bear nggak sadar kalau dia tuh hanyut ke dalam obsesinya sendiri. Dia pikir dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal yang dia dapatkan adalah cerminan gelap dari keinginannya sendiri. Dan ketika Nicky yang asli akhirnya bisa bicara, ketika dia minta tolong, Bear malah nanya, emangnya separah itu ya tinggal sama gua? Dan di sini gua ngerasa muak karena di titik itu Bear masih lebih mementingkan egonya sendiri daripada keselamatan orang yang katanya dia cintai. Mungkin inilah bukti paling keras dari argumen bahwa cowok dan cewek tuh nggak bisa temenan. Bukan karena pertemanan itu mustahil ya, tapi karena perasaan yang disimpan dan gak pernah diucapkan, bisa diam-diam mengubah cara seseorang melihat orang lain. Sampai pada satu titik, yang ada bukan lagi temenan, tapi objek dari obsesi. Seandainya Bear lebih berani, seandainya dia mau jujur dan nerima kemungkinan ditolak, Nicky mungkin akan baik-baik aja, tapi Bear memilih kontrol daripada kejujuran. Dan kontrol itu pada akhirnya menghancurkan satu-satunya orang yang paling dia inginkan ada di hidupnya. Perbedaan antara obsesi dan kesurupan tradisional sebenarnya sangat tipis ya. Keduanya sama-sama kehilangan kontrol, keduanya membuat seseorang bertindak di luar karakter asli, keduanya mengubah prioritas hidup seseorang jadi sangat terbatas. Dan fokus pada satu hal aja. Bedanya cuma satu hal nih, dalam kesurupan tradisional, korban bisa berdalih. Ada kekuatan lain, ada sesuatu di luar dari diri mereka. Tapi dalam obsesi, pertanggungjawaban sepenuhnya tuh ada dalam diri mereka sendiri. Dan itulah yang lebih menakutkan. Penelitian tentang obsessive love disorder menunjukkan bahwa korban tetap conscious dan aware. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tuh nggak sehat. Mereka tahu juga mereka mengganggu orang lain. Mereka tahu behavior mereka adalah obsesif dan tidak wajar. Tapi mereka tidak bisa berhenti setiap kali mereka mencoba berhenti. Impuls yang lebih kuat akan menarik mereka kembali. Kondisi ini tuh tercatat dalam literatur psikologi klinis sebagai salah satu bentuk gangguan mental yang paling sulit ditangani. Ini tuh kayak lagi nonton film horor dalam tubuh sendiri. Monsternya adalah diri sendiri dan penonton dibuat tidak bisa berdiri dan keluar dari bioskop. Obsession menangkap nuansa ini tuh dengan sangat baik ya. Karakter developmentnya juga nggak asal-asalan. Mereka nggak tiba-tiba jadi gila, tapi secara bertahap mereka membangun dinding dengan dunia luar. Mereka semakin dalam, semakin fokus, semakin terjebak, tapi setiap langkah adalah pilihan yang mereka buat. Bahkan ketika pilihan tersebut akan menghancurkan mereka sendiri. Yang menarik adalah obsesi nggak butuh gimmick supernatural untuk menjadi menakutkan. Dia tuh nggak butuh pelet, nggak butuh mantra, nggak butuh ritual jam 12 malam. Obsesi ternyata adalah magis yang paling nyata. Karena obsesi adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Obsesi adalah kutukan yang kita ciptakan dan pelihara dengan tangan kita sendiri. Yang mengerikan bukan cerita tentang sesuatu yang datang dari luar untuk menghancurkan kita. Yang mengerikan adalah cerita tentang diri kita yang perlahan-lahan menghancurkan diri kita sendiri. Dan yang paling mengerikan nih, kita tahu persis apa yang sedang terjadi, tapi kita tuh nggak bisa menghentikannya. Jadi Obsession sebenarnya adalah film horor paling realistis yang pernah dibuat. Karena horornya itu nggak terletak pada visual effect atau jump scare-nya. Horornya itu terletak pada psikologi manusia yang dapat menciptakan penjara untuk dirinya sendiri. Dan sengaja menutup semua pintu keluar. Gue pikir itulah mengapa film ini tuh lebih mengganggu daripada film horor tradisional.
Karena kita semua tahu bahwa obsesi adalah sesuatu yang mungkin terjadi sama siapa aja, termasuk pada diri kita sendiri. Film ini tuh bukan tentang monster dari luar, film ini tentang monster yang ada dalam diri kita sendiri. Dan terkadang, semua yang dibutuhkan untuk melepaskan monster tersebut adalah satu orang di waktu yang tepat. Itulah mengapa Obsession layak ditonton, karena film ini tuh berhasil membuat kita merasa uncomfortable dengan cara yang paling manusiawi dan paling nyata. Film ini menggunakan obsesi sebagai medium untuk mengeksplorasi kesurupan yang paling universal yang pernah ada, yaitu kesurupan oleh emosi kita sendiri. Obsession bukan tentang cewek yang terobsesi ya. Kalau lu cuma lihat permukaannya doang, memang yang kelihatan adalah freaky Nikki, yang scary, yang violent, yang gak bisa dikendalikan. Tapi kalau lu lihat lebih dalam, yang terobsesi dari awal adalah Bear. Freaky Nikki hanyalah cerminan, dia memantulkan kembali apa yang Bear sudah tanam selama bertahun-tahun. Semua yang Bear pendam, semua yang Bear takutkan, semua yang Bear inginkan tanpa berani dia ucapkan. Terwujud dalam satu sosok yang akhirnya menghancurkan ekspektasinya sendiri. Jadi, monster dalam film ini tuh bukan Freaky Nikki. Monsternya adalah obsesi Bear yang bertahun-tahun dibiarkan tumbuh dalam diam. Dan seperti yang udah gue bilang di awal, yang paling mengerikan bukan sesuatu yang datang dari luar. Yang paling mengerikan adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Kita rawat sendiri dan akhirnya lepas kendali. Bear adalah kesurupan yang paling nyata dalam film ini. Dan dia bahkan gak pernah sadar. Mungkin itu aja dari gua, thank you yang udah nonton.